Jemaah sekalian, sebenarnya Al-Fatihah ini kalau kita bisa hayati, bisa belajari, itu sudah luar biasa, memberikan kecukupan dalam segala hal. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal dalam salat fardu kita memohon hidayah ke jalan yang lurus, intinya istiqamah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, yang membola-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Hidayah ini dan memohon istiqamah bukan hanya kebutuhan kita. Semua para nabi dan rasul memohon istiqamah, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di suratul Fatihah, dan ini menjadi pelajaran buat kita sebelum kita memohon istiqamah, selain apa yang tadi saya sampaikan, kan ada upaya, ya, kalau tidak bisa sempurna, paling tidak dekat dengan kesempurnaan. Kalau tidak bisa, dengan membawa hakikat istiqamah, berusaha mendekati dengan istiqamah. Selalu saya dorong jamaah, setiap amal kebaikan anda punya saham di situ. Setiap amal kebaikan anda punya saham di situ. Contoh, silaturrahim anda punya saham, sedekah punya saham, salat malam ada sahamnya, baca Quran ada sahamnya, menjaga dan memperhatikan anak yatim ada sahamnya, walaupun satu gitu. Karena ini salah satu upaya dan ikhtiar. Kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ridhanya di dalam amal salih. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam amal salih. Kita tidak tahu di mana amal salih yang ada di dalamnya ridha Allah. Barang siapa yang melakukannya dapat ridha Allah. Dengan mendapatkan ridha Allah, beres dunia akhirat, sudah selesai. Cuma masalahnya kita tidak tahu di mana amal salih yang ada di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah rahasiakan kemurkaannya dalam dosa dan maksiat. Kadang-kadang orang 1 kali berbuat dosa tapi bisa menjadi celaka dunia akhirat, na'udzubillah, karena dia kena kemurkaan Allah di saat itu. Yang ketiga, Allah rahasiakan waliullah. Tidak ada yang tahu siapa waliullah di antara manusia. Kadang-kadang bisa waliullah di tengah kita. Kenapa Allah rahasiakan waliullah di tengah kita? Supaya kita tidak sembarangan menghina manusia. Bisa jadi anda salah menghina waliullah. Makanya kita belajar menghormati semua manusia. Dia tukang sapu, tukang sampah, tukang apa, kita tidak tahu, barangkali dia waliullah. Karena bisa mendapat darajat waliullah itu bisa dengan satu kebaikan yang dia lakukan, Allah angkat kemuliaannya, Allah angkat darajatnya menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita sembarangan menghina orang. Kembali lagi, kebaikan dan keridhaan Allah dalam amal salih. Misal contoh, wanita yang kita semua hafal kisahnya, yang tidak pernah berbuat kebaikan, hanya 1 kali dia memberikan air minum kepada ekor anjing. Allah SWT melihat perbuatannya, Allah syukuri perbuatannya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia dalam surga. Itu yang disebutkan oleh ulama. Ternyata ketika dia beramal salih di situ kena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang bisa mendapatkan ridha Allah di dalam salat malamnya. Makanya kembali jamaah sekalian, setiap amal salih anda punya saham. Tapi di antara amal salih, mana yang kira-kira kesukaan hatimu? Ada yang lebih cenderung kepada puasa, udahlah berbanyak puasa. Ada yang merasa lebih banyak aku suka tahajud, udahlah berbanyak tahajud. Tapi jangan lupa, di amal-amal salih yang lain anda punya saham walaupun sedikit. Contoh, sedekah walaupun 5.000 sehari, walaupun 1.000 sehari, walaupun seperak sehari. Ada upaya, ada sesuatu supaya segala amal kebaikan yang kita tahu, yang kita fahami, yang kita belajari, insya-Allah menjadi saksi baik. Allah Maha tahu, oh ternyata hamba ini setiap ada amal salih, dia di situ punya saham walaupun sedikit. Itu yang disebutkan sedikit tetapi istiqamah, lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.